Di tahun 2023 ini rasanya udah banyak tempat atau pilihan untuk melakukan paint protection pada mobil. Di antaranya yaitu nano ceramic coating dan juga PPF nih. Nah, sekarang aku membahas seputar paint protection bersama salah satu owner 28 Auto Detailing nih. Halo Pak. Halo Al, apa kabar? Aku sih baik, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, aku mau nanya nih Pak. Gimana? Nih, nano ceramic coating kan perlindungan mobil yang udah sangat umum nih untuk saat ini. Betul. Nah, menurut Bapak, demand-nya tuh gimana ya Pak? Masih berkurang atau bertambah? Karena kan Bapak udah lama nih di industri paint protection. Gimana tuh Pak? Alhamdulillah sih sejauh ini kalau untuk ngomongin demand atau permintaan dari konsumen masih bisa dibilang terus meningkat ya. Kenapa terus meningkat? Karena mungkin seiring dengan perkembangan media dan perkembangan industri paint protection saat ini, kayak semacam sekarang udah mulai banyak yang lain-lain selain dari ceramic coating, kayak misalnya mungkin ada PPF, itu merupakan sebuah hal yang positif juga untuk untuk di industri ini gitu loh. Jadi menurut saya demand itu akan semakin meningkat karena awareness orang konsumen itu akan bertambah. Mereka sekarang jauh lebih mudah untuk mencari tahu tentang paint protection itu sendiri, dan beda-bedanya apa aja tuh semua sekarang sudah di berbagai sosial media, udah gampang banget nih dicari. Makanya menurut saya sekarang alhamdulillahnya konsumen sekarang itu jauh lebih aware dari zaman dulu. Kalau dulu mungkin banyak yang lebih bodo amat, sekarang kayak pada mencari tahu nih sekarang paint protection yang cocok buat saya tuh apa sih? Ya kita baru bisa kasih konsultasi lah kayak gitu. Nah itu di situ responnya jadi bagus. Jadi maksudnya secara permintaan sejauh ini di 2023 yang pasca COVID kemarin sangat bisa dibilang meningkat. Oke Pak. Nah, cara Bapak untuk meyakinkan masyarakat awam buat coating mobil tuh gimana ya Pak? Ya, kalau untuk cara kita meyakinkan, sebetulnya kan semua bengkel punya cara sendiri ya untuk marketing, untuk meyakinkan gimana caranya. Intinya sih kalau saya simpel, bahwa kita itu membeli mobil atau kita beli mobil untuk pasti kadang-kadang ada yang mobil itu hanya untuk transportasi, ada juga mobil itu yang kita beli untuk hadiah buat diri kita sendiri. Nah, dua-duanya sebetulnya merupakan hal yang penting. Nah, jadi menurut saya itu merupakan sebuah investasi. Meskipun yang namanya mobil biasanya harganya tetap turun. Tapi tetap kita bisa bilang mobil itu merupakan investasi kita juga, gitu. Makanya itu yang saya bilang dan selalu saya kasih tahu ke orang bahwa kita harus menjaga investasi kita. Dengan cara apa? Untuk menjaga nilai mobil tersebut, tentunya perlu kita rawat. Karena mobil itu kita pakai setiap hari. Misalnya, mobil itu kita benar-benar kita gunakan untuk bekerja, untuk jalan-jalan sama keluarga dan sebagainya. Itu pasti akan seiring waktu mereka akan berkurang nilainya. Ya mobil itu akan kusam catnya, akan gimana. Nah makanya disitulah kita perlu untuk menjaga investasi kita, dalam hal ini mobil. Nah makanya saya selalu ngasih tahu nih, jangan lupa mobilnya ketika setelah habis beli atau mungkin mobil yang udah lama diperbarui lagi, diperbaiki lagi, dan itu kita kasih protection. Supaya apa? Supaya satu, perawatan lebih gampang, supaya juga kondisinya tetap terjaga prima gitu. Itu yang saya selalu ceritain gitu loh. Maksud saya akan berusaha sejauh ini ya, kita selalu berusaha untuk membuka nih mindset orang itu, kita coba lurusin tentang bagaimana sih investasi kita dalam hal ini mobil. Terus jaga mobil itu bukan cuma jaga itu ganti oli secara berkala, isi bensin secara seminggu sekali gitu loh, bahwa mobil itu juga harus ada perawatannya dari segi catnya, yaitu misalnya yaitu tadi ada salon mobil ya kan. Cat itu kan bagian terluar dari mobil, dia banyak terkena kontaminasi, polusi, oksidasi dan lain sebagainya. Makanya ancaman dari luar itu sangat banyak, duluan ke cat kita, ke kaca kita. Makanya itu semua perlu di-treat dan perlu diproteksi. Menurut Bapak worth it nggak sih Pak coating di tahun 2023 ini? Oke, di tahun ini ya, maksudnya di tahun ini, di 2023 ini mulai ada nih beberapa paint protection yang lainnya nih. Ya sebetulnya kalau ditanya worth it apa enggak sih coating yang tadi katanya di awal dibilang sebuah paint protection yang umum, yang udah boleh dibilang udah lama ada gitu ya, masih dibilang worth it apa enggak? Kalau jawaban saya masih sangat worth it. Kenapa? Karena kayak perlindungan ceramic coating itu masih sangat value for money. Artinya yang kita bayarkan senilai rata-rata mungkin harganya mulai dari 3 juta sampai harga 10 juta. Itu menurut saya ada beberapa varian harga yang ada di pasaran, dan memang apa yang dibayarkan dan apa yang didapatkan itu benar-benar setara.
gitu. Artinya benar-benar worth it gitu loh, benar-benar sesuai dengan apa yang dibayar. Selama kita sebagai konsumen tahu persis benar-benar bagaimana cara merawat si ceramic coating tadi sendiri. Maksud saya dengan harga uang yang kita bayarkan di range tadi, itu mendapatkan manfaatnya itu banyak banget. Itu manfaatnya kayak mobil kita rasanya kayak keluar dari salon mobil terus, padahal cuma nyuci mobil dan perawatannya sebetulnya gampang gitu. Nah, yang banyak orang nggak tahu atau banyak orang abaikan itu yaitu tadi kayak misalnya perawatannya itu mereka mikir dengan adanya coating itu jadi gampang, semuanya anti ini, anti itu, enggak. Semua paint protection mulai dari coating, mulai dari ada PPF dan lain sebagainya, itu semua tetap perlu yang namanya perawatan dan tetap perlu juga yang namanya dijaga betul pantangannya gitu. Pantangannya apa aja ya Pak kalau boleh tahu? Pantangannya gampang sih. Kalau misalnya kayak ceramic coating gitu, pantangannya yang penting jangan pernah cuci mobil pada saat di bawah terik matahari langsung. Pada saat mobilnya panas tapi nyucinya sendiri. Kalau kita masuk dalam car wash, kita nggak ada pilihan mobil kita untuk didinginin dulu kan. Bedanya kalau di car wash itu dicuci dengan keroyokan. Pasti kan dia ngelapnya cepet. Kita udah punya SOP kayak di car wash kita, SOP kita mengeringkan itu dengan sesegera mungkin, terutama di kap motor atau kap mesin ya. Jadi bedanya kalau kita nyuci di car wash sama nyuci sendiri. Kalau nyuci sendiri kadang-kadang kita kalah cepat nih sama panasnya mesin, sama panasnya matahari yang menyinari mobil kita itu, yang menyengat ke mobil itu. Itu yang membuat mobil itu jadi water spot. Meskipun baru kemarin keluar selesai coating, besokannya juga udah bisa langsung water spot kalau ada hal itu terjadi. Gitu. Dan jangan pernah meninggalkan sisa air mengendap, bekas air cucian mobil atau sabun atau air tanah, air keran gitu tertinggal di mobil dan kita tidak keringkan sempurna, itu pasti jadi jamur. Pasti jadi bukan jamur, juga sih kayak semacam water spot ya. Dalam hitungan dalam jam hitungan gitu? langsung, dan itu langsung dicuci itu udah nggak hilang. Jadi memang hal itu yang benar-benar harus dihindarin. Contoh, kita lagi siram tanaman, siram kebun. Siram tuh kan biasanya kita siram aja tuh. Nanti mobil kita suka parkir tuh di carport tuh. Nah, disemprot, keciprat tuh mobil kan. Setengah bagian doang tuh. Nah, itu biasa sih gitu. Setengah bagian itu ntar bintik-bintik mobilnya, yang sebelahnya enggak. Karena air yang tidak dikeringkan itu, karena kita nggak nyadar kan kadang-kadang. Itu banyak banget kejadian di customer kita. Kayak gitu. Dan akhirnya dia harus datang untuk maintenance dan dia harus dihilangkan. Nah, ngilangin itu semua tadi juga konsekuensinya pasti harus ada cairan yang sedikit abrasif untuk coating itu sendiri. Gitu. Gitu, oke Pak. Berarti kalau udah di coating, misalkan di coating hari ini, besoknya langsung berjamur tuh karena kena hujan misalkan kan, terus nggak langsung dibersihkan gitu. Ya selama seminggu lah, jadi harus dipoles lagi dong. Jadi gini, sebetulnya kalau coating itu sendiri, tadi kan bilang air hujan ya, coating itu sendiri untuk sebagian besar coating, itu sebetulnya dia udah cukup punya daya anti water spot terhadap air hujan. Karena air hujan itu pada prinsipnya dia tidak mengandung mineral yang berbahaya untuk cat mobil. Jadi sebetulnya mobil yang dari coating itu punya toleransi untuk nggak harus buru-buru langsung dicuci setelah kehujanan, santai aja gitu. Ya kasih waktu 2-3 hari maksimal lah. Bukan berarti nggak dicuci juga ya. Cuman tadi kalau dibilang air hujan langsung jamuran, biasanya kalau kena air hujan nggak langsung jamuran sebetulnya. Berarti harus dipoles lagi tuh ya Pak? Nah, biasanya kalau kita udah terlanjur ada water spot, mau nggak mau kita menggunakan water spot remover. Nah, water spot remover itu kita benar-benar atur kadarnya seaman mungkin untuk coating, biar bagaimanapun tetap cairan itu tetap abrasif, ada abrasifnya sedikit. Jadi memang pasti akan mengikis permukaan coating yang kita udah aplikasikan. Makanya sebetulnya hal-hal itu memang harus dihindarin banget. Itu berisiko sebetulnya. Tadi kayak kena air keran nggak dikeringin gitu. Kalau air hujan sih aman sebetulnya. Dan itu ya itu tadi treatmentnya harus dihilangkan dengan remover. Tapi nggak bisa kalau mobil kita dipoles lagi. Kalau misalnya mobil kita dipoles lagi, coating itu otomatis dia akan terangkat, akan jebol. Makanya sebetulnya banyak yang mobil setelah di coating terus dipoles, di wax segala macam, itu sangat abrasif. Apalagi dipoles, apalagi menggunakan compound gitu, apalagi menggunakan mesin rotary yang orbitnya bulat tuh, itu sangat beresiko sebetulnya. Jadi kayak mungkin kelihatan kilap iya, tapi coatingnya udah nggak ada gitu. Itu banyak jangan sampai juga customer salah persepsi itu kayak gitu. Itu ya sejauh ini hal-hal yang menghilangkan coating ya itu
Oke, Pak. Gitu. Nah, sekarang kan banyak nih ya salon-salon mobil, salon-salon detailing, ya kan, Pak? Nah, gimana sih cara memilih salon yang baik menurut Bapak? Ya, intinya kalau kita lihat sendiri ke salon mobil ya, industri salon mobil itu kan merupakan sebuah industri jasa ya. Jadi ya jasa itu dinilai poin utamanya adalah SDM atau ya manusia yang kerja ya. Nah makanya kita mesti melihat bagaimana misalnya tadi salon mobil, bagaimana mereka membina SDM itu dengan sebaik mungkin. Artinya memanage dan mengorganisir mereka dengan sebaik mungkin. Artinya sebaik mungkin itu ya dari segi kedisiplinan yang dijaga, dari segi kesejahteraannya juga mesti dijaga, dari segi sarana dan prasarana terhadap mereka juga itu mesti disiapkan gitu loh. Nah, itu yang pertama, SDM. Yang kedua, otomatis tadi saya bilang ya tempat. Kita harus lihat tempat yang harus benar-benar proper untuk mengerjakan pekerjaan ini. Jadi jangan dianggap sepele bahwa tempat yang bisa masuk mobil itu artinya bisa mengerjakan coating. Bisa, tapi tidak maksimal. Artinya gini, kayak kita kita bekerja dengan orang yang sama di tempat yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang pasti berbeda. Ibaratnya kan, nah sama kayak misalnya kita bekerja nih istilahnya di tempat yang lebih sempit, sama bekerja di tempatnya lebih luas dan memang benar-benar mendukung kita banget nih untuk penglihatan, cahaya, mood kerja kita terjaga segala macam, itu jauh lebih sangat berpengaruh. Artinya waktu dulu saya memulai usaha, saya bekerja di tempat yang sebetulnya lebih sempit dari yang sekarang. Nah dari situ saya juga bisa merasakan impact yang terjadi pada hasilnya itu juga berbeda. Jadi tingkat faultnya itu lebih sedikit kalau di tempat yang memang proper gitu. Dan yang ketiga paling penting adalah keamanan. Keamanan itu bagaimana mobil kita kan nginep nih, mobil kita nginep tuh bagaimana tuh tempat menjaga mobil kita. Jangan sampai mobil kita didatengin sama orang jahat, jangan sampai mobil kita disalahgunakan, ya kan? Taunya mobil kita nginep 2-3 hari dikerjain enggak, dipakai jalan-jalan iya gitu kan. Maksudnya ya kita nggak tahu, cuman maksudnya itu memang benar-benar mesti tempat yang benar-benar terpercaya untuk bisa menjaga keamanan mobil kita, apalagi mobil yang golongannya mobil mewah kan resikonya sangat tinggi. Betul. Gitu. Nomor 4 yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menjalankan manajemen resiko yang benar. Manajemen resiko. Kenapa saya bilang manajemen resiko? Kenapa? Karena ada orang yang maunya optimal tapi tanpa mempertimbangkan resiko. Artinya kita mau bekerja secara maksimal tanpa kita melihat atau kita mengesampingkan soal resiko. Artinya mau melakukan sesuatu yang lebih tapi mengorbankan sesuatu yang jauh lebih bahaya lagi. Gitu loh, mau nyoba-nyoba bersihin ini itu segala macam dengan berbagai cara, tapi dia nggak memperdulikan resikonya itu akan berimpact merusak kendaraan kita misalnya. Itu jam terbang udah bicara di situ. Jam terbang pasti bicara untuk bisa benar-benar manajemen resiko yang baik tuh gimana. Artinya nggak semua itu kita lakukan secara nekat tanpa ada perhitungan gitu loh. Artinya nanti bersih iya, tapi rusak mobil patah iya gitu loh misalnya. Nah itu yang kadang-kadang suka lupa dipertimbangkan. Nah itu kan sebetulnya dari beberapa poin tadi, ketika kita bisa menilai, udah mulai bisa diterka lah nih kira-kira yang sesuai sama kita tuh yang mana sih. Kan sekarang pilihan banyak gitu loh. Kita cari juga yang dekat sama rumah supaya kita kalau untuk perawatan mau maintenance apa istilahnya lebih gampang. Oke. Tadi kan kata Bapak pengerjaan coating itu harus nginap. Bisa nggak sih kalau dikerjakan dalam 1 hari aja? Nah, itu sebetulnya bukan harus nginep tuh karena pengerjaannya lama ya. Cuman sebetulnya kenapa kita rekomendasikan untuk nginep? Karena sebetulnya aplikasi coating itu sebaiknya dia harus ada waktu untuk curing time-nya dulu. Artinya waktu untuk pengeringan si cairan yang kita aplikasikan tadi. Khawatirnya kalau kita nggak nginep, mobil itu langsung dipakai, terus dia kena kontaminasi luar, apalagi kena air hujan, kena cairan-cairan yang nggak tahu apaan, itu biasanya langsung ngeflag dia. Itu kan pengerjaan jadi bubar kalau kayak gitu kan. Makanya kita rekomendasiin tuh sebetulnya ya nginep 2 malam setelah di coating, baru di hari setelahnya itu aman. Mau kata hujan badai juga aman gitu loh. Gitu. Aman. Nah biasanya kadang-kadang ada yang terburu-buru ya akhirnya kena cipratan apa, kenapa ya dia masih ibaratnya masih
setengah mateng ya kena cairan sesuatu ya ntar jadinya ya itu bintik-bintik. Oke. Itu makanya kenapa harus nginep, bukan pekerjaan lama, pekerjaan mah nggak begitu lama. Kita ngoting satu mobil itu kalau dengan 5-6 orang itu ya palingan sejam kurang satu layer berikutnya ya sejam kurang lagi. Pemolesan kalau mobilnya masih baru ya nggak lama, kalau mobilnya udah lama ya itu mungkin lebih makan waktu ya. Cuman intinya nggak terlalu makan waktu lama. Yang kenapa perlu diinepin itu untuk memastikan curing time-nya sempurna gitu. Jadi bener ketika udah di tangan konsumen udah bener-bener ready gitu untuk dipakai gitu. Oke. Nah Pak, kan range harganya 3 juta sampai 10 juta nih. Perbedaannya tuh apa aja sih Pak? Apa yang didapat juga ya, itu dari tadi, harga segitu? Itu tadi range harga yang kira-kira aja ya. Sebetulnya ada juga yang jual harga 1,5 juta, ada yang jual harga 2 juta, ada juga yang belasan juta sebetulnya. Ya kalau harga bebas masing-masing. Nah, ya itu tadi kenapa harganya banyak bervarian sebetulnya ya karena yang namanya ya kita usaha jasa, kadang-kadang kita kan juga nggak bisa terpaku dengan harga produknya doang gitu loh. Karena faktor yang menunjang tadi yang saya bilang tadi itu lebih banyak lagi tuh. Nggak cuman kita jual obat yang sama, lantas tempat kamu sama tempat saya harus jual harga yang sama gitu. Nah itu kan kita punya faktor pembeda lainnya tuh. Makanya kita ada faktor-faktor penunjang lainnya yang membuat tempat kita meskipun lebih mahal tapi dipilih gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi perbedaan harga tadi tuh banyak banget menentukan faktor-faktor lainnya. Misalnya tempat A jual produk A, tempat B jual produk B lebih mahal. Tapi ada aja yang tetap ke tempat B. Nah, cuman masalahnya worth it nggak gitu loh. Kenapa lebih mahalnya? Misalnya dia bisa memberikan sarana prasarana yang lebih baik misalnya. Ya kan? Kemudian dia juga bisa memberikan after sales yang lebih baik. Kemudian dia juga mungkin experience-nya sudah cukup lama dan namanya tetap dari dulu nggak berubah-ubah. Si pemiliknya tetap itu aja. Berarti kan artinya dia konsisten menjalankan bisnis itu kan. Bukan yang istilahnya baru main lagi enggak iya gitu kan. Artinya kan itu juga pasti jadi pertimbangan konsumen kalau misalnya kita nggak konsisten dalam bisnis ini kan gitu. Artinya juga apalagi kalau orang yang udah konsisten menjaga bisnis sudah secara lama, berarti secara otomatis SDM-nya juga adalah SDM yang orang-orang lama yang artinya experience-nya sudah semakin mantap gitu. Nah itu bisa jadi faktor pembeda dan itu bakal jadi penilaian konsumen juga gitu loh. Kita hanya bisa memberikan penawaran, hanya bisa memberikan ya mungkin marketing juga ya. Iya, betul. Ya cuman ujung-ujungnya tetap konsumen yang menilai. Jadi ada fair aja kalau mau ada jual, ada yang 1,5, ada yang 2 juta, 3 juta, sampai ada yang belasan juta, fair aja sebetulnya, bebas aja. Asal ya itu tadi tetap konsumen kan yang menilai. Gitu ya, soalnya sampai saat ini nggak ada juga ya kalau kita kayak yang ngatur harganya harus segini kan nggak ada yang ini mengatur harga harus kembar gitu kan, nggak ada begitu-begituannya di industri ini gitu loh. Oke, berarti ya kepercayaan masing-masing lah ya Pak ya. Yes, ya itu bagaimana kan konsumen menilai aja sih sebetulnya. Wajar aja, sah-sah aja sih. Oke. Untuk harga segitu ada free maintenance-nya nggak sih Pak? Kayak harga ya tadi itu dari mulai range harga macam-macam tuh kan ada yang maintenance-nya berbayar, ada yang maintenance-nya gratis, segala macam gitu. Nah itu ya bagian dari after sales juga. Sekarang kita ngomongin maintenance-nya gratis, tapi tempatnya nggak ada, pekerjaannya nggak siap, ngomong kosong ini kan. Ya itu yang kita harus lihat. Ngomongin maintenance gratis, tapi pekerjaannya udah pasti siap dan pekerjaannya pasti ada nggak? Kalau misalnya tempatnya nggak siap, pekerjaannya nggak siap, percuma ngomongin maintenance gratis, jadi omong kosong gitu loh. Itu harus lihat juga nih volumenya sanggup menampung demand-nya dia nggak sih, tempatnya sanggup menampung after sales-nya dia nggak sih gitu loh. Kalau dia nggak sanggup menampung itu dari segi luasannya, tapi dia ngasih janjinya kebanyakan, itu berarti angin surganya terlalu kenceng tuh, bahaya. Nah itu yang mesti kita perhatiin gitu loh. Makanya ya itu maintenance tadi macam-macam, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Itu macam-macam penawaran dari paket sendiri-sendiri gitu. Dan maintenance juga itu dari tempat satu tempat lain itu berbeda treatmentnya. Di kita apa, di mereka apa. Banyak lah. Berarti di beda tempat itu bisa beda maintenance-nya ya Pak ya? Bisa, tergantung mereka mau bagaimana penawarannya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, beda-beda sih sebetulnya. Oke. Oh ya Pak, kalau di 28 itu ada home service nggak sih? Kalau untuk home service kita sejak 2015 udah nggak ada sebetulnya dari dulu. Jadi sejauh ini kita tetap bekerja di workshop kita. Apalagi sekarang kan
alhamdulillah kita udah pindah nih ke workshop yang baru, dan alhamdulillah juga yang tempatnya di sini lebih cukup memadai dan luas, dan juga membantu kita untuk bisa kerja lebih maksimal. Nah, sampai saat ini makanya kita juga kalau untuk home service belum bisa menyediakan karena kita masih punya rasa idealisme mungkin asik ya. Betul, Jadi betul. rasa idealisme itu yang kita masih jaga, bahwa ya kita pengen tetap memberikan yang terbaik kepada konsumen dengan cara ya kita pengennya kerja di tempat yang biasa kita kerja gitu. Jadi bukan kita nggak ngentengin kerjaan ini meskipun kita sebetulnya butuh juga, tapi kalau kita paksain di tempat yang nggak sebagaimana mestinya ngerjain coating mobil, takutnya nanti memberikan hasil yang mengecewakan sama konsumen. Iya, betul. Hasil yang mengecewakan, hasil juga nanti juga takut terjadi kecelakaan, terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan gitu. Makanya kita sebisa mungkin dengan tempat yang kita yang baru, yang udah benar-benar kita setting untuk pekerjaan coating yang aman, yang benar-benar memadai untuk SDM kita kerja, yaitu kita komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan kepada semua konsumen sih. Pak, menurut Bapak kalau pengerjaan coating secara home service tuh gimana ya Pak? Jadi home service itu sendiri pun ada marketnya gitu loh, dan memang ada juga yang pelaku usaha yang menjalankan home service itu dengan juga baik gitu loh. Maksudnya itu ada juga memang konsumen yang memang membutuhkan waktunya memang dia sempit, jadi dia butuh yang sederhana gitu loh, yang memang nggak terlalu ribet bolak-balik nganterin. Ada juga kebutuhannya seperti itu ya. Ada juga yang bisa ngerjain home service itu secara maksimal menurut mereka kan gitu kan. Dan memang bukan berarti itu kurang bagus, cuman memang kalau kita sendiri kita berusaha untuk memberikan tempat yang lebih memadai aja sebetulnya. Tapi home service juga banyak juga yang membutuhkan dan banyak juga yang bagus juga gitu. Maksudnya ada juga yang memang nggak punya waktu banget, sibuk, akhirnya ada industri home service yang bisa datang ke rumah beresin. Ya itu juga alhamdulillah jadinya, maksudnya jadi gampangin orang kan, jadi memudahkan orang untuk dapetin treatment itu. Yang penting kan justru artinya dengan adanya ada yang sampai home service berarti demand itu utuh adanya, benar-benar kebutuhan konsumen itu benar-benar ada gitu loh. Jadi itu yang alhamdulillah kita syukurin gitu loh, dan kita juga harus benar-benar saling support nih ke teman-teman kita yang dulu juga saya memulai usaha juga keliling juga moles kan. Jadi makanya alhamdulillah juga ya mungkin sudah sepanjang ini perjalanan, dan kita juga mesti saling support mereka ya. Yang bisa ngebantuin konsumen dengan cara home service tuh hebat juga. Maksudnya mereka datang pagi berarti mereka punya SOP yang bisa ngerjain waktunya lebih efisien kan gitu loh. Maksudnya itu juga memudahkan customer lah, memudahkan konsumen gitu loh. Maksudnya dengan berbagai ragam ini ya saya seneng sih gitu. Maksudnya jadi bisa warna-warni industri ini tetap terjaga. Jangan industri itu semakin sepi, nggak ada yang butuh gitu kan. Artinya kan semakin mati industrinya kan. Nah, kalau kayak gini kan industrinya semakin hidup gitu. Makanya tadi kalau dibilang banyak pesaing, banyak kompetitor, ya justru saya nggak memandang itu sebagai kompetitor. Justru saya memandang itu sebagai ya teman sejawat justru. Karena ya kita mencari uang dengan cara yang sama kan. Iya. Gitu. Justru itu kita saling support. Kalau saya sendiri ya buat apa saling menjatuhkan. Toh juga yang menilai tetap konsumen kok. Nggak berarti kita menjelek-jelekan satu usaha lain lantas customer lebih memilih kita kan. Enggak. Gitu. Gitu aja sih Hal. Oke Pak, aku hari ini cukup dapat ilmu banyak sih dari Bapak. Makasih banget loh Pak untuk bincang-bincang hari ini. Sama-sama, thank you banget, makasih banyak. Mungkin bisa next selanjutnya. Harus dong. Oke. Ya, mudah-mudahan kayak gini meskipun singkat, tapi ya mungkin ini pertanyaan yang common, yang biasa-biasa aja, yang umum lah, gitu kan. Tapi mungkin nggak semua tempat atau pelaku usaha ini membahas hal seperti ini, karena ini juga merupakan suatu hal yang bisa jadi pengetahuan baru bagi calon konsumen. Iya betul. Gitu ya, kita coba memberikan inilah sekarang nih jangan ngasih kebanyakan janji, lebih baik ngasih edukasi. Betul. Edukasi seterang-terangnya, jadi supaya customer itu bisa mendapatkan apa yang mereka bayar. Jangan jual kebohongan gitu loh demi kita dapetin keuntungan di awal, abis itu kita nggak peduli setelahnya. Karena kita juga di sini men-treat customer itu, kita nggak pengen hubungan itu cuma sekali doang.
kita pengen hubungannya panjang, relasinya dia dapat apa namanya referensi dari relasi customer itu kan panjang hubungannya. Makanya kita bisa tuh memberikan after sales yang garansi yang berani panjang gitu loh. Kenapa berani panjang? Ya tujuannya supaya kita memang pengen membina hubungan panjang sama mereka, gitu. Ya tinggal ya itu kita benar-benar upayain lah berbagai cara supaya bisnis ini tuh bukan cuman sekali ceplos udah hit run gitu. Jangan, kalau bisa kita terus perpanjang nih silaturahminya, karena bisnis itu bagian dari silaturahmi banget menurut kita sih kayak gitu. Oke. Jadi udah dapat kan nih ilmu-ilmu dari Pak Aca. Jadi buat kalian yang mau mobilnya di coating, jangan lupa ya, bawa mobilnya ke 28 Auto Detailing. Aku tunggu ya. Dadah.